Alhamdulillah, wasyukurillah, Alhamdulillah kita lanjutkan pelajaran Zadul Ma'ad. Jadi sebelumnya diberitahukan selama Ramadan untuk pelajaran fikih ya, seputar fikih taharah serta tazkilatus sami ya, adab ya, buat menuntut ilmu itu kita tunda dulu, nanti setelah Ramadan bisa dilanjut lagi ya. Jadi itu saja yang ditunda di Ramadan ini ya, dua itu saja, yang lainnya masih berjalan seperti biasa ya. Salah tauhid, terus juga ngapain ketika abadian, serta pelajaran kisah itu kita juga tafsir ya, itu yang diutamakan untuk bulan Ramadan. Masuk kita ke bahasan seputar yang membatalkan saum. Dalam Zadul Ma'ad disebutkan yang sahih dari beliau, yaitu Nabi SAW, bahwa perkara yang membatalkan saum adalah makan, minum, dan diantaranya juga hubungan intim itu ya. Nah, ada catatan tentang bekam juga muntah. Kalau bekam itu riwayat Asy-Syafi'i, Abu Daud, dari hadis Syaddad bin Aus, dia berkata, kami bersama Nabi pada masa pembebasan kota Mekah, maka beliau melihat dua laki-laki berbekam setelah 18 hari berlalu dari bulan Ramadan. Beliau bersabda sambil memegang tanganku, telah batal saum orang yang berbekam dan dibekam. Sanadnya sahih, dinilai sahih oleh sejumlah imam. Sehubungan dengan masalah ini juga dari pertama Rafi bin Khadij, dan juga dikutip oleh Abdul Razak ya, agak panjang itu ya. Tapi iwadofillah, Nabi memberi keringanan dalam hal berbekam ketika saum ya. Nah, itu ada juga yang demikian, artinya ada penghapusan juga ya, penghapusan ketetapan bahwa berbekam membatalkan saum, baik orang yang membekam maupun orang yang dibekam ya. Itu riwayat Ibnu Huzaimah Ad-Darqutni ya. Ada yang menyatakan makruh gitu ya bagi orang yang saum karena melemahkan ya. Itu jadi diringankan ya. Terus juga tentang muntah. Nah, muntah kalau sengaja ya, misalnya melewati suatu tempat yang memungkinkan itu jadi muntah tuh ya, maka hendaklah ia ganti saumnya kalau sengaja ya. Kan tapi ya kadang juga susah dikendalikan tuh ya, susah dikendalikan. Maka ya kalau yang berat ya, muntah itu sebenarnya tidak batal gitu. Itu simpelnya ya. Karena itu kan muntah juga melemahkan gitu. Cuman dia nggak sengaja gitu ya. Kalau nggak kuat ya karena sakitnya ya bisa jadi ya, mungkin kalau mau membatalkan ya harus dikodok gitu ya. Al-Quran memberi penjelasan bahwa berhubungan intim itu membatalkan saum ya. Bagaimana hal makan dan minum ya, itu nggak ada perbedaan ya, nggak ada ikhtilaf. Lalu tidak ada sedikit pun nukilan sahih tentang celak ya.
membatalkan saum ya. Nah, sekarang yang tidak membatalkan diantaranya menggosok gigi, bersiwak, gitu ya. Karenanya kan disunahkan siwak itu setiap kali akan sholat wajib, gitu ya, diantaranya. Tapi ya, kalaupun mau siwak ketika saum, jangan sampai ya tertelan, gitu ya, si bekas siwaknya atau si odolnya itu ya. Kalau tidak ya mungkin ya dijadikan hal yang rasa saja kalau mau itu ya, cuman ya itu harus hati-hati itu ya, bekasnya itu ya, si siwak itu atau odolnya itu bisa tertelan, hati-hati aja ya. Sebutkan juga Imam Ahmad bahwa Nabi pernah menyiram air ke kepalanya ketika saum. Beliau juga kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung ya, istinsyak. Namun beliau melarang saum berlebihan dalam istinsyak. Jadi kalau istinsyak ya seperlunya saja dan sedikit saja gitu ya. Jangan sampai berlebihan masuk ke tenggorokan gitu ya. Sedikitnya saja istinsyak, hirup air kemudian dikeluarkan lagi gitu ya. Ya, tidak berlebihan. Nah, itu. Ya, ikhwatullah, selesai gitu ya untuk hukum-hukum seputar saum di dalam Zadul Ma'ad. Jadi singkat saja gitu ya. Insya Allah nanti kita akan mengkaji lagi pelajaran yang lain tentang Ramadan. Barakallahu li wa lakum.